Pagi Pak Niki, Pak apa Joni, kabar nih? ya alhamdulillah baik Pak Adrian. Pak Joni nanti bantu rekam, takutnya laptop saya nggak kuat nih kayaknya nih. Oke, nggak apa-apa. Ya, Oke, oke. lanjut Pak Kita Riki. mulai ya Pak. Siap. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah setia. Ini luar biasa nih, mengikuti trainer kita hari ini yang ke 160. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini postpreneur kita terselenggara atas kerjasama PT Interindo Arta Kreasi bersama dengan Pos Indonesia untuk pengembangan teman-teman dari BUMDes, UMKM, dan koperasi supaya bisa lebih berkembang. Dan kalau kita ikuti postpreneur kita yang kemarin-kemarin, kita fokus pengembangan UMKM supaya bisa go internasional. Nah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, seperti yang sudah disampaikan bahwa acara kita didukung penuh oleh PT Pos Indonesia dan sudah hadir bersama dengan kita. Ya, sorry, sudah hadir bersama dengan kita Pak Joni Eka Putra. Selamat siang Pak Joni. Masih di mute Pak. Selamat pagi menjelang siang Pak Riki. Nah, Pak Joni apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Luar biasa. Oke Pak Joni, boleh dibuka untuk postpreneur kita hari ini, silakan Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Mas Adrian Kurniawan, EGM KCU Pos Indonesia Bandung, yang sudah dengan kita. Ya, saya hormati juga Mas Hanif, owner, founder dari EI for Productivity. Beliau coach saya ikut beberapa kali kursus beliau dan luar biasa. Nanti kita lihat spill-spill sedikit ya, apa itu AI buat kehidupan kita ya, baik bisnis, kerja maupun buat di apa pribadi dan sebagainya. Juga Pak Riki, teman saya mengadakan acara ini, serta para peserta semuanya yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini adalah Postpreneur Free Webinar kita yang ke 160, dan kita sudah hampir ya, 3 tahun lebih kita adakan kita acara ini dengan peserta itu adalah para BUMDes, pengurus BUMDes atau pelaku BUMDes, UMKM, dan juga koperasi serta mahasiswa trainer. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan literasi digital bagi para pelaku usaha, untuk literasi bisnis juga. Tema-tema yang kita pernah sampaikan di acara webinar ini banyak tentang digital marketing, tentang ekspor, tentang buat konten, tentang AI, dan kali ini tentang bagaimana AI itu dipakai buat bisnis. Nah, jadi dengan kehadiran Mas Arif ini untuk memaparkan acara kegiatan tema tentang AI, ini tentunya bisa memberikan manfaat bagi para pelaku usaha UMKM, BUMDes, dan koperasi, serta mahasiswa. Di acara ini juga nanti eh, paparan juga dari Mas Adrian. Mas Adrian juga akan memberikan, beliau juga pelaku praktisi ya bisnis di cover area Jawa Barat dan sekitarnya ya. Beliau nanti akan paparkan tentang bagaimana program-program itu tentang UMKM. Setelah itu nanti Mas Anif akan paparkan juga luar biasa tentang apa tuh fungsi AI, latar belakangnya, gimana sih masa depan gitu ya. Kenapa kalau kita nggak gunakan, apa sih kekhawatiran kita gitu ya. Nanti di akhir Pak Riki kalau ada kesempatan juga memaparkan tentang peluang usaha tentang agen pos. Pos Indonesia juga punya dua produk digital yaitu Postpay dan Pos Aja yang bisa di-download di Play Store. Dua aplikasi ini sangat memungkinkan untuk para UMKM untuk bisa melakukan usahanya. Serta itu, terima kasih Mas Hanif yang sudah bersedia mengikuti acara ini, mengisi acara ini, dan
Infokan Mas nanti apa yang paling hebat ya di AI gitu ya di zaman saat ini ya supaya oh ternyata begini ya. Ya. Dan teman-teman silakan simak nanti sampai akhir dan ikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini hari ini topiknya luar biasa ini. Kita akan ngulik-ngulik tentang AI. Wah, supaya UMKM kita bisa scale up. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan, bahwa acara kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia. Ini kita akan simak dan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai pengiriman didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang.
Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, kita sudah simak dan saksikan bersama tadi company profile dari PT Pos Indonesia. Dalam pengembangannya, semua layanan sudah tersedia dalam satu platform. Jadi Bapak Ibu mau kirim surat, kirim paket gitu ya, kirim uang, kirim apapun sekarang ini sudah tersedia gitu ya. Bahkan sekarang PT Pos juga sudah ada layanan story untuk penyediaan fulfillment. Jadi teman-teman yang jualan online ini tidak perlu repot-repot cari gudang gitu ya. Ini PT Pos sudah menyediakan layanan satu atap, barangnya ditaruh di tempatnya PT Pos, lalu ketika sudah laku nanti dikirim langsung menggunakan layanannya PT Pos. Luar biasa. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu yang gak kalah luar biasa nih, Pak Adrian, EGM KCU Bandung. Selamat siang Pak Adrian. Selamat siang Pak Riki. Gimana di Bandung hari ini cuacanya? Cuaca cukup cukup. Kalau di Bandung nggak pernah panas Pak. Jadi Gak pernah panas ya, adem terus dari ya. pagi sampai sore ya kayak gitu terus gitu kan, mendung tahu-tahu sore buka puasa aja Pak. Ya, Oke, siap. luar biasa. Nah, Pak Adrian, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada materi, boleh Pak, kita kasih waktu buat Pak Adrian untuk bisa memberikan sedikit pemaparan dan sambutannya. Silakan Pak Adrian. Baik, terima kasih banyak Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Riki, Pak Joni Eka, Pak Hanif, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini ya. Saya coba share screen dulu. Ada beberapa hal yang mau kami sampaikan pada kesempatan ini, dan karena saya pikir ini momen yang sangat baik ya, kami hadir lagi bersama dengan untuk memberikan suatu ilmu-ilmu baru ya kepada UMKM kita. Ini salah satu hal yang sangat baik sekali. Perkenalkan, nama saya Adrian Kurniawan. Posisi saya saat ini adalah sebagai Eksekutif General Manager di kantor Pos Bandung, atau secara internal kami menyampaikannya kantor cabang utama Bandung. Posisinya
ada di Jalan Asia Afrika Bandung ya, di tengah kota Bandung banget. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bandung, silakan mampir ke kantor pos Bandung, karena di kantor pos Bandung juga di sebelahnya ada kafe yang cukup besar juga di kota Bandung ini. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal, mungkin pernah juga disampaikan pada momen-momen sebelumnya, namun kami coba mengulangi lagi dengan harapan Bapak Ibu juga bisa lebih memahami tentang pos. Hanya memang sekarang lebih spesifik ya, yang akan kami sampaikan lebih spesifik, lebih kepada apa yang kami berikan atau kami ada dari kami untuk UMKM dan kemudian juga untuk pebisnis lainnya gitu ya. Jadi pebisnis, kemudian UMKM. Nah ini apa sih yang bisa dikerjasamakan dengan pos ya? Nah pada momen ini mungkin kami nggak akan banyak ya, nggak akan banyak hal. Mungkin kami akan bikin hanya 2 saja yang kalau coba kami perkenalkan. Harapannya biar nanti kalau ke depannya mau ngajak lagi bisa nih kita siapkan lagi hal-hal lainnya yang bisa kita kerjasamakan atau bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk menunjang usaha dari Bapak Ibu sekalian. Gambaran umum mengenai PT Pos tadi sudah ada ininya ya, video singkatnya. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya lagi kami sampaikan bahwa di kami ada bisnis kurir, ada bisnis logistik, ada bisnis jasa keuangan, ada bisnis properti, dan ada juga bisnis atau ancillary service ya. Untuk yang bisnis kurir, saya pikir sudah sangat umum ya, masyarakat sudah tahu, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa kami ada same day, next day, ada reguler, ada pengiriman ke internasional menggunakan EMS, ada juga pos ekspor, eh, dan banyak hal lainnya. Untuk yang dalam waktu singkat pengirimannya dalam kotak juga kita punya K9 gitu ya. Dan untuk bisnis kurir ini ada aplikasi yang namanya Pos Aja. Silahkan Bapak Ibu bisa download aplikasi Pos Aja di Play Store. Itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan pengiriman ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor pos. Kalau mau melakukan pengiriman bisa di aplikasi Pos Aja. Kemudian ada bisnis logistik. Tadi juga sudah disampaikan, logistik ini ada story, supercargo. Yang jelas logistik ini adalah pengiriman-pengiriman yang sifatnya tidak bisa kami lakukan di bisnis kurir dan parcel ya. Nah, ini logistik kita bermainnya, dan untuk ini pun juga sudah sangat-sangat besar. Khusus untuk yang di Kota Bandung, kami juga punya layanan namanya kargo retail darat. Ini yang baru saja kita keluarkan, di mana ini kargo retail darat ini adalah kiriman untuk barang-barang yang minimal perhitungannya adalah minimal 30 kilo, ditujukan untuk kota-kota besar di Pulau Jawa ya, dengan tarif yang cukup murah. Jadi untuk 30 kilo ini kita mengenakan per kilonya hanya Rp2.000 atau Rp60.000 lah ya, seperti itu. Nah ini hanya untuk di kota-kota di Pulau Jawa. Ini yang paling terakhir ya, yang kita punya di bisnis logistik yang paling baru. Kemudian ada bisnis jasa keuangan. Kalau jasa keuangan kayaknya juga sudah banyak dipahami bahwa kalau mau kirim uang itu bisa di pos ya, kirim uang, baik kirim uang secara ditujukan kepada penerima yang nanti penerimanya ngambil di pos, ataupun kirim uang yang kita secara cash tapi kita tujukan juga ke rekening misalkan. Kirim uang ini juga bisa dalam negeri dan luar negeri. Sekaligus juga di bisnis layanan jasa keuangan ini kami juga punya layanan pembayaran tagihan ya. Jadi semua tagihan bisa dibayarkan di kami di kantor pos kami, kantor pos yang paling dekat, sehingga harapannya Bapak Ibu tidak perlu kesulitan lagi harus datang ke beberapa tempat hanya untuk melakukan pembayaran. Cukup datang ke kantor pos untuk semua tagihan yang ada di Bapak Ibu. Kemudian ada bisnis properti. Nah ini bisnis properti ada beberapa tempat kami yang sekarang ini kita berdayakan lah gitu ya. Contohnya ya tadi saya sampaikan kantor pos Bandung, di sebelahnya kita ada kafe yang cukup besar ya. Kemudian ada ancillary service. Di sini kami punya universitas juga, namanya ULBI, Universitas Logistik Bisnis Indonesia, dan beberapa anak perusahaan yang mendukung usaha kami. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan mengenalkan atau menginformasikan salah satu hal yang baru. Mungkin sudah pernah disampaikan di sini, namun kami coba ulangi lagi atau kami sampaikan lagi, yaitu mengenai Pos Aja UMKM.
Pos Aja UMKM ini adalah solusi kami untuk para UMKM ya. Jadi untuk yang baru mulai usaha atau yang sudah punya usaha atau yang saat ini sudah berusaha dalam jumlah yang mungkin belum besar atau mungkin juga sudah mulai membesar. Nah, ini kami coba menginformasikan terkait dengan Pos Aja UMKM. Di mana di Pos Aja UMKM ini yang unik adalah kami membantu rekan-rekan atau teman-teman UMKM untuk bisa membangun toko digital dan melakukan pengelolaan pengirimannya dengan mudah. Nah, ini kalau pas lagi di kalau Bapak Ibu pas lagi di depan laptop atau depan komputer, silahkan coba aja masuk ke posaja.id ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan terlihat di situ ya bahwa eh, Pos Aja UMKM ini seperti apa. Di posaja.id ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ bisa kita lihat. Pos Aja UMKM ini adalah apa membangun toko digital yang kita harapkan bisa digunakan oleh masing-masing UMKM. Sehingga kalau saat ini misalkan UMKM merasa, wah aku sulit nih dengan Shopee atau dengan Tokopedia atau dengan yang lainnya ya, platform lainnya, pengen bikin sendiri gitu ya. Karena kalau bikin sendiri saya nggak ada potongan nih, nggak ada apapun yuk pure murni semuanya saya terima gitu ya, nggak lagi harus ngasih segala macam. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengakses melalui website kami ya untuk membuat toko digitalnya. Jadi dalam toko digital ini atau dalam Pos Aja UMKM atau Pos Aja ini adalah marketplace ya, artinya benar-benar toko yang digital gitu. Jadi semua produk kita, semua barang kita bisa kita simpan di sini, bisa kita ketahui juga stoknya punya kita bisa ketahui sendiri, kemudian juga masyarakat yang mengakses pun juga bisa mengetahui bahwa stok barangnya ada seberapa banyak, demikian juga dengan harga ya. Sama dengan toko-toko digital lainnya gitu ya. Nah, ini cuman yang ini lebih mudah karena sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu sudah nggak perlu bikin-bikin lagi, cukup masuk daftar. Nah, kemudian nanti tinggal melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap produknya gitu ya. Jadi fungsinya adalah mengelola berbagai channel penjualan karena diharapkan berikutnya atau kedepannya ini akan kita coba eh, apa masukkan juga untuk bisa masuk ke marketplace lainnya gitu ya. Sehingga harapannya cukup dari sini saja nanti bisa langsung terhubung dengan marketplace lainnya. Ini sedang kita proses untuk itu. Keuntungannya bisa mengelola produk dan stok dengan lebih mudah. Kemudian pemrosesan pesanan secara terpusat dan analisis data produksi, stok dan pesanan gitu ya. Selanjutnya kita bisa bikin toko online ini dengan mudah, sekali lagi Bapak Ibu, dengan mudah karena silakan tinggal masuk saja ke akun tadi ya posaja.id, daftar di situ, lengkapi informasinya, tambahkan produknya, kemudian hubungkan dengan akun Postpay reguler. Jadi Postpay reguler ini yang nantinya akan menjadi penampung ya, penampung untuk pembayaran gitu ya. Nah, untuk akun Postpay-nya sendiri, Bapak Ibu bisa mendownload Postpay di di Play Store maupun iOS. Silahkan di-download Postpay. Nah, kemudian nanti diregulerkan karena kalau Postpay yang kita download di situ biasanya kita masih statusnya belum reguler gitu ya ininya. Nah, silakan nanti diregulerkan, bisa datang ke kantor pos untuk meregulerkan akun Postpay-nya. Nah, itu nanti bisa nantinya akan menjadi rekening penampungan. Kemudian setelah kita melengkapi dengan akun Postpay tadi, kita bisa menambahkan storefront ya. Storefront ini kita lengkapi informasi storefront-nya dan kemudian link dari storefront ini kita bisa sampaikan ke mana saja ya. Jadi bisa kita sampaikan di di WA gitu ya. Kita sampaikan melalui teman-teman kita yang ada di WA mungkin atau di Facebook, Instagram gitu ya. Tuh. Nantinya kalau ada masyarakat ingin membeli, bayar pengen beli, silahkan langsung ngeklik ke link storefront yang sudah kita bikin tadi gitu ya. Jadi semudah itu Bapak Ibu sekalian untuk membuat toko online saat ini ya, atau toko digital gitu ya.
karena kami sudah menyiapkan template-nya, sudah menyiapkan tempatnya. Silakan Bapak Ibu kalau tertarik bisa mencoba tadi ya, masuk saja dulu ke posaja.id. Kalau kira-kira kesulitan, bisa kalau yang di kantor yang di wilayah Bandung bisa datanglah main gitu ya ke kantor pos Bandung, nanya-nanya ke kita, itu nanti pasti kita juga akan jelaskan. Bagi yang lain yang di luar kota Bandung juga silakan ke kantor pos terdekat untuk bertanya tentang posaja.id atau storefront lah istilah kami gitu ya. Apa nantinya juga akan dibantu seperti apa sih prosesnya dan bagaimana prosesnya bisa bisa nantinya bisa mempunyai toko digital itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kami sampaikan juga kemitraan tentang agen pos. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kami di PT Pos Indonesia juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama dengan kami menjadi agen pos. Nah, ini terutama bagi Bapak Ibu yang UMKM ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita itu punya usaha UMKM, kita sendiri yang punya barangnya, ada yang beli, kita sendiri yang melakukan pengiriman gitu ya. Nah, ini kalau pengen dapat keuntungan ganda, karena kita sudah dibeli barangnya kan sudah untung ya, kita pengen dapat lagi keuntungan dari pengirimannya nih gitu ya. Nah, kita bisa menjadi agen pos gitu ya. Nah, sekaligus kalau sudah jadi agen pos ini kan sebenarnya kita bisa bisa narik ke sebelah-sebelah kita nih. Sebelah kita ada usaha, ada UMKM lainnya. Nah, kita bisa tarik lah ya jadi menjadi satu pengirimannya melalui kita. Nah, karena kita menjadi agen pos, pastinya kita akan mendapatkan eh, bagi hasil dari PT Pos Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau agen posnya sendiri kita ada dua jenis ya, ada dua jenis kemitraan, ada yang agen pos mandiri di mana eh, ini perikatannya secara langsung, jadi langsung dengan kami ya. Misalkan Bapak Ibu mau langsung berikat dengan kami, ada ikatan langsung dengan kami, maka dinamakan agen pos mandiri. Hanya nanti eh, kami ada standar-standar yang harus harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada agen pos yang super agen, di mana untuk yang ini dikembangkannya dengan kami bekerja sama dengan badan usaha ya, badan usaha yang kemudian yang sudah banyak channelnya biasanya, dan kemudian dari badan usaha yang punya channelnya ini masing-masing channel dijadikan agen. Namun kerjasamanya dengan kami secara terpusat itu hanya dengan satu badan usaha saja. Nah, kemudian eh, apa sih benefitnya ya? Yang jelas kalau benefit sih kita memberikan imbal jasa sampai dengan 22,5% dari total omset. Pendaftaran tidak dipungut biaya, prosesnya juga cepat, dan kemudian juga jaringan dan jangkauan kami yang luas ya. Kemudian ada beberapa reward lainnya yang pastinya akan kami berikan di tiap tahun itu berbeda-beda ya. Contoh saat ini kami sedang punya racing agen pos di bulan Ramadan gitu ya, di mana kami menetapkan ada target yang harus dipenuhi. Kalau dia melampaui target, maka kami akan memberikan reward tambahan selain yang imbal jasa atau diskon yang sudah kami berikan. Kemudian beberapa support juga yang kami berikan adalah pelatihan, instalasi ya pastinya, kemudian dukungan pemasaran. Nah, dukungan pemasaran adalah bahwa untuk semua agen ya, jadi begitu kami sudah bekerja sama atau kami sudah ada agen ya di satu daerah, biasanya nantinya kami akan mengarahkan kepada masyarakat atau UMKM yang ada di situ untuk melakukan pengirimannya dapat dilakukan melalui agen tersebut karena lebih dekat misalkan seperti itu. Nah, ini biasanya kami akan memberikan dukungan-dukungan tersebut kepada agen gitu ya. Kemudian ada pembinaan usaha dan manajemen. Kemudian yang jelas karena tadi ya agen posnya sendiri gratis ya, tidak ada biaya yang diperlukan untuk pendaftaran gitu ya. Kemudian imbal jasa ini kita juga membagi ada beberapa layer gitu ya, ada yang bronze, silver dan gold, di mana ini semua tergantung dari omsetnya. Jadi kalau omsetnya masih di bawah 25 juta, rata-rata imbal jasanya 17,5% gitu ya. Dan kalau sekedar informasi, kalau Bapak Ibu yang punya usaha atau yang kenal dengan usaha-usaha yang sering kirim ke luar negeri itu ya, nah ini akan lebih enak tuh karena kan kiriman ke luar negeri kan ongkosnya mahal ya.
lebih tinggi dibandingkan yang di dalam negeri. Nah, itu otomatis nanti bagi hasilnya atau omsetnya atau imbal jasanya bisa lebih cepat besar gitu ya. Kemudian layanannya lengkap ya. Jadi mulai dari pengiriman domestik, kemudian pengiriman internasional, dan materai serta perangko gitu ya. Jadi kalau yang domestik kami punya pos MD, ada pos next day, ada reguler, ada COD gitu ya. Jadi bisa juga menggunakan COD di kami gitu ya. Kemudian ada pos ekonomi, ada pos kargo. Sedangkan internasional kami ada EMS, ada pos ekspor, ada e-paket, dan ada pos register. Kemudian juga menjual materai dan perangko. Setiap dari hasil penjualan ini akan kami berikan tadi imbal jasa atau diskon gitu ya. Kemudian persyaratannya apa saja nih? Persyaratannya juga cukup mudah ya, nggak tidak sulit juga gitu. Yang pertama KTP, kedua NPWP, ketiga punya NIB sama KBLI, keempat perangkat komputer, printer dan timbangan. Biasanya yang agak sulit tuh di NIB dan KBLI ya. Ini ya agak ya apa perlu effort lah ya untuk mengurus NIB dan KBLI. Kemudian kalau dari sisi target agen pos ini sih untuk pelaku bisnis online ya, UMKM, kemudian pusat perbelanjaan kerajinan, perkantoran, residensial, sekolah dan kampus. Alurnya sendiri untuk pendaftaran menyiapkan persyaratan tadi ya, persyaratannya, kemudian melakukan pendaftaran di web kami SIM Agen Pos, upload persyaratannya di web tersebut, kemudian nanti kami akan menerbitkan izin ya dan menetapkan kode dirian agen, dan kemudian ada penandatanganan PKS dan penerbitan izin, kemudian verifikasi berkas oleh kantor pos terdekat kami. Jadi kantor pos terdekat kami akan mengunjungi Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi ya untuk alamat, karena ini kaitannya nantinya dengan penjemputan kiriman, kemudian juga seberapa jauh kantor terdekat kami dengan agen tadi untuk bisa kita lakukan penjemputan. Dan kemudian adalah live transaksinya itu sendiri ya. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu selintas saja mungkin ya yang kami sampaikan terkait dengan Pos Aja UMKM dan agen pos. Nah, bagi Bapak Ibu yang posisinya ada di Kota Bandung dan sekitarnya, itu bisa ada kontak person yang kami siapkan, ada Pak Rusmayana dan Bu Ririn ya. Bisa langsung kontak ke situ. Kalau mau main ke kantor pos Bandung silahkan, jadi silahkan kontak ke situ terus main, Pak, aku pengen lebih jelas lagi, pengen lebih tahu lebih dalam lagi, atau agak bingung nih caranya gitu ya. Nah, silahkan kontak ke kami, kemudian bisa kok main ke kantor pos Bandung ya biar lebih enak, karena di tengah kota juga kalau pas bulan puasa gini sambil ngabuburit juga kan lebih enak gitu ya. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota Bandung, saya pikir bisa langsung ke kantor pos yang terdekat ya untuk bisa meminta informasi-informasi yang tadi sudah kami sampaikan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan ini. Sekali lagi ini kami ucapkan terima kasih banyak ke Pak Joni Eka, Pak Riki, dan pastinya nanti Pak Hanif juga akan lebih menjelaskan kalau sudah punya storefront tuh harus gimana gitu kan ya. Nah, nanti kalau sudah ini storefront terus aku sudah punya storefront dari Pos Aja UMKM, nah itu harus gimana? Nah, saya yakin nanti Pak Hanif pasti akan menjelaskan dari sisi banyak hal ya terkait dengan dukungan AI lah untuk itu gitu ya. Jadi demikian mungkin Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi kalau bagi yang ada di Kota Bandung, kalau ingin lebih jelas lagi silahkan datang saja langsung ke kantor pos Bandung, atau tadi ya kontak person yang sudah kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar Kota Bandung juga bisa langsung menghubungi kantor pos yang terdekat. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Adrian. Waduh, Pak Riki, Mas Nah. Adrian ini kan ada menyampaikan Pos Aja ID, ya, toko online digital. Itu kalau connect-nya punya strategi sama Mas Hanif ini, wah, ada foto baju, langsung foto kita langsung tampil kayak bajunya. Nanti tampil loh sama Mas Hanif nanti. Jadi pakai sepatu, gimana cara style sepatu itu ditampilkan dengan gaya sepatu itu. Nah, itu closingnya lebih cepat itu. Jadi Pos Aja ID itu kalau dikonekkan dengan AI-nya Mas Hanif ini keren banget ini. Mantap.
Terima kasih Mas Adrian. Terima kasih Pak Adrian. Siap, sama-sama Pak, mangga Pak. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu dari Mas Hanif. Ini bagaimana kita menggunakan AI khususnya ChatGPT ya Mas Hanif ya? Ya, ada Nah, banyak nantinya. jadi kita akan kulik-kulik bagaimana menggunakan AI ChatGPT secara optimum. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Hanif. Sedikit informasi Mas Hanif bahwa teman-teman peserta Zoom masih kita mute suaranya Oke, supaya nanti ketika Pak Mas Hanif pemaparan tidak ada suara-suara sumbang. Nanti kalau mau interaksi ya. mungkin lewat kolom chat ya Mas Hanif. Boleh, boleh ya. Oke, siap. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Hanif. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman peserta webinar. Ini saya share screen. Udah kelihatan ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, Wah. siap. Oke, mungkin sebelum kita mulai kenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Hanif. Saya tinggal di Jogja ya. Kalau background saya sebelumnya kerjanya di agensi marketing di Jepang ya. Jadi sebelumnya saya kerja sama klien-klien dari US, kebanyakan perusahaan-perusahaan enterprise ya. Nah ini sebenarnya saya juga banyak terjun ke dunia UMKM sejak resign. Waktu itu saya resign tahun lalu ya, bulan Juli 2026, 2025, kemudian saya bikin AFP. Nah di AFP ini kita juga banyak nih kerja sama teman-teman, pengusaha UMKM gitu ya. Jadi ternyata cukup menarik juga karena dinamikanya cukup beda ya sama klien-klien yang saya handle di 8 tahun sebelumnya. Itu mostly kan mereka perusahaan-perusahaan enterprise, perusahaan-perusahaan MNC gitu ya. Nah ternyata banyak banget nih hal yang bisa UMKM manfaatkan dengan AI biar level kita itu bisa setara nih sama perusahaan-perusahaan global yang mereka of course punya modalnya udah lebih dari MM-an gitu ya. Nah, saya juga menulis buku ya tentang Deep Research Prompt for Professionals juga, mungkin karena saya lebih dulu aja ngulik AI ya, karena klien saya itu di US mostly pakai AI dari tahun 2023 waktu ChatGPT pertama kali keluar ya, itu mereka sudah banyak pakai. Nah, secara nggak langsung saya juga terekspos ya dan juga pakai dari awal. Nah, makanya saya banyak ngulik lebih dulu nih mungkin daripada teman-teman. Nah, tapi ini yang mau saya sharing ya ke teman-teman semua. Saya juga aktif di social media. Mungkin teman-teman yang pengen connect bisa follow ya di IG atau thread saya @hanifmuh_ atau di Twitter juga. Nah, mungkin di webinar kan waktunya terbatas ya. Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut lagi, bisa follow aja social media saya karena saya sering update hampir tiap hari. Ada update-update baru ya di dunia AI. Atau teman-teman juga bisa join WhatsApp channelnya AFP. Ini juga di WhatsApp channel kita update info-info terbaru. Jadi silakan ya bisa ke link di sini. Oke. Nah, jadi kalau di AFP itu approach kita adalah AI itu gabungan dari teknologi dan manusia ya. Sekarang AI itu sudah canggih sekali. Mungkin teman-teman di sini sudah pada pakai ya, sudah pada tahu ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok. Nah, tapi kebanyakan orang di Indonesia itu kurang memaksimalkan ya. Kemudian ada survei di Indonesia itu orang pengguna AI-nya banyak banget, tapi AI literasinya malah paling rendah. Artinya orang pakai ChatGPT atau pakai Gemini ya mungkin sekedar dipakai untuk chatting aja ya, sama kayak kita ngobrol, mungkin untuk curhat gitu ya, untuk apa namanya bantu balas email, balas WA. Nah, padahal ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan nih, terutama untuk teman-teman UMKM ya, dan juga teman-teman pengusaha. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa glossary ya. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman ada yang bingung ketika saya ngomong prompt. Prompt itu apa gitu ya? LLM itu apa? ChatGPT itu apa? Nah, silahkan ini boleh di screenshot ya, atau disimpan. Nanti kalau misalnya bingung sama istilah-istilah yang saya sebutkan, teman-teman bisa lihat di sini langsung. Oke, nah kita langsung mulai ya ke fundamentalnya dulu nih biar teman-teman ngerti apa sih AI itu gitu ya. Dan kenapa kok AI sekarang itu bagus banget dan rame di mana-mana ya, hype istilahnya. Nah, AI sekarang itu dia bisa menghasilkan output yang mirip dengan manusia.
Kalau teman-teman lihat gambar di sebelah kanan ini, gambar ini semuanya dibikin pakai AI ya. Ini nggak ada foto orang yang real, yang beneran gitu. Nah, foto yang di-generate sama AI itu udah semirip itu ya. Bahkan saya sendiri ya, yang sudah ngulik AI 5 tahun lebih, nggak bisa bedain gitu. Ini fotonya dibikin AI atau foto asli gitu. Saking miripnya. Sama juga ya, ketika kita ngomong sama AI, ngobrol sama AI, itu sekarang mereka juga bisa ngomong dengan bahasa manusia yang yang akurat. Beda banget waktu pertama kali mereka keluar ya. Waktu mereka pertama kali AI keluar di tahun 2023, itu bahasanya sangat robotik, sangat terdengar seperti robot gitu ya, agak aneh, agak baku gitu. Tapi sekarang dia benar-benar bisa berbicara, berkomunikasi dengan kita dengan bahasa yang seperti layaknya manusia. Bahkan kalau teman-teman minta dia jawab pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa, itu dia bisa jawab tuh dengan akurat ya. Jadi nggak cuma pakai bahasa Inggris aja. Nah, makanya ketika AI ini bisa menghasilkan output yang sama dengan manusia kan agak ngeri ya. Oh, berarti bisa dong kita ngerjain apapun dengan AI. Karena kan hasilnya udah nggak ada bedanya nih antara manusia dan AI gitu ya. Mungkin beda nih tahun 2023 ya udah jelas hasil foto dari AI jelek banget, hasil teksnya juga jelek gitu ya. Tapi kan mereka belajar terus, makin berkembang, apalagi sampai tahun 2026 ini sekarang benar-benar mendisrupsi dunia kreatif, dunia pekerjaan corporate. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dan manfaatkan ya. Jangan sampai kita jadi orang yang malah tergantikan sama AI dan bukannya memanfaatkan gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin AI sekarang, teman-teman, itu menurut riset terbaru ya, kecerdasan AI sekarang itu sudah selevel dengan lulusan S3 atau PhD ya, PhD. Nah, jadi ada report ya kemarin di Amerika, orang-orang yang paling pintar itu mereka bikin soal 2.500, soal-soal tersulit untuk umat manusia, dan itu mereka minta AI-nya untuk mengerjakan. Nah, ternyata AI bisa menjawab sampai 35%, bahkan sampai 50% yang terbaru ya, menjawab soal-soal tersulit yang dibikin sama umat manusia. Dan soal ini nggak bisa di Google ya, jadi benar-benar harus punya pengetahuan di domain tersebut. Bahkan manusia nggak bisa jawab pertanyaan ini ya. Kemarin ada yang pernah nyobain, dia cuma bisa 1%. Kenapa? Karena ini gabungan nih dari berbagai macam jurusan. Ada matematika, fisika, ada kimia ya, ada bahasa, ada bisnis, ada engineering. Itu kan kalau misalnya ada profesor, ada PhD yang ngerti matematika ya belum tahu dia ngerti biologi ya, atau belum tentu dia tahu kimia gitu. Tapi AI bisa menjawab ini semua. Nah, jadi sebenarnya ChatGPT yang ada di HP kalian, yang ada di laptop kalian, itu kecerdasannya setara dengan lulusan S3. Nah, inilah yang teman-teman harus pahami dan manfaatkan ya. Anggap aja teman-teman punya karyawan nih, lulusan S3 gitu ya. Kita jualan apa? Jualan ayam goreng, jualan cireng. Tapi kita ada karyawan nih yang dia lulusan S3, yang bisa kita tanya tiap hari, yang bisa kita manfaatkan. Nah, makanya kita harus memaksimalkan si karyawan kita ya, karyawan AI ini gitu. Dalam segi apapun, baik itu waktu kita bikin strategi ya, gimana caranya biar jualanku tambah laku gitu ya. Gimana cara biar kita bisa meningkatkan sales, biar bisa meningkatkan traffic ke website kita atau ke toko kita gitu. Itu semuanya bisa di-handle sama AI. Mulai dari planning ya, strategi, nanti kita mainnya ke eksekusi, kita ke optimization and reporting, everything bisa di-handle sama AI. Nah, makanya teman-teman mindset-nya harus dirubah. Oke, AI ini adalah karyawan saya yang sudah saya hire ya, yang sudah saya bayar gitu kan. Walaupun mungkin kalian pakainya gratis gitu. Tapi kan kalian bayar listrik sama internet kan, jadi anggap aja kalian bayar si karyawannya. Berarti teman-teman bisa minta apapun itu ke AI-nya. Oke. Nah, inilah yang mengakibatkan juga ada badai layoff atau PHK ya. Ya karena saking cerdasnya AI, ya orang-orang udah nggak butuh konsultan lagi ya, konsultan seperti McKinsey yang sekali, kalau teman-teman tahu ya, kalau kita mau bayar konsultan bisnis itu paling murah $110.000 ya, paling murah itu seperti 160 juta itu kita bayar dia untuk kasih kita saran gimana nih caranya biar bisnis kita berkembang gitu ya, biar bisnis kita
tambah maju. Itu kita bayarnya segitu, 160 juta ya, paling murah itu ya, yang mungkin jawabannya nggak terlalu detail, tapi kalau yang lebih detail ya lebih mahal lagi. Nah, itu sekarang kita nggak perlu konsultan-konsultan bisnis seperti ini, karena mereka punya kecerdasan, bahkan AI bisa bekerja lebih baik ya, daripada konsultan ini. Dan si konsultan ini kan nggak mungkin mereka ngerjain UMKM ya, mereka pasti menolak, karena ya yang pertama nggak ada budgetnya dan skalanya terlalu kecil untuk mereka gitu. Tapi AI beda, walaupun mereka punya kecerdasan seperti konsultan di McKinsey, itu mereka bisa handle bisnis apapun ya, mau kita skala rumahan, mau kita sebagai freelancer ya, sebagai seseorang individual, itu kita bisa mendapatkan advice yang sama, layaknya perusahaan-perusahaan enterprise. Oke. Nah, kita langsung masuk ya ke fundamentalnya AI. Itu simple sebenarnya teman-teman. Jadi ada yang namanya prompt atau instruksi ya. Jadi gimana sih kita memberi instruksi ke AI agar AI-nya memberikan jawaban yang baik gitu. Nah, kalau kita ngomongin prompt atau instruksi, analoginya itu seperti kita naik Gojek ya. Misalnya dari rumah kita ke kantor. Itu kan kita jelas poin A-nya di rumah, poin B-nya di kantor gitu ya. Dan itu poin B-nya berarti kita harus masukin alamat yang jelas. Di jalan mana nih? Di Jalan Patimura, nomor kantornya rumah nomor 42 contohnya ya. Kemudian di kecamatan mana? Nah, itu kita harus masukin output atau poin B yang jelas biar si abang Gojeknya bisa ngantar kita di tempat yang benar ya. Jadi jalannya benar, nomor rumahnya benar ya. Kita nggak perlu jalan jauh karena salah alamat. Nah, sama juga dengan AI ya. Jadi AI juga butuh panduan atau butuh instruksi yang jelas supaya dia bisa memberikan apa yang kita mau. Nah, makanya teman-teman kalau bisa jangan pakai instruksi atau prompt yang istilahnya terlalu terlalu umum gitu. Contohnya, tolong bikin gambar ini jadi lebih baik gitu. Itu sama kayak kalian bilang ke abang Gojek, Bang, tolong bawa saya ke tempat yang lebih baik. Si abang Gojeknya bingung kan, mana nih tempat yang lebih baik? Mau ke mall, apa mau ke pantai, atau mau ke kebun binatang gitu ya. Bingung dia kan, nggak tahu apa itu tempat yang lebih baik. Nah, sama juga ketika teman-teman pakai AI, kalau bisa jangan terlalu umum. Tolong bikin biar tulisan ini lebih bagus, biar lebih baik. Kalian harus sampaikan apa yang kalian inginkan. Oh, aku pengen bikin poster, bikin gambar yang ketika orang lihat itu mereka langsung pengen beli, mereka langsung pengen datang ke toko saya. Nah, jadi ada action yang kita harapkan di output ya. Nah, kalau kita melakukan itu, nanti hasil prompt kita akan lebih efektif ya dibandingkan kita ngomong lebih baik, lebih bagus gitu. Karena itu terlalu umum, terlalu apa namanya, terlalu tidak jelas ya untuk AI. Oke, nah sekarang kita masuk ke generative AI introduction ya. Jadi sebenarnya AI itu nggak sesuatu yang baru ya ketika teman-teman pakai Netflix, pakai TikTok, pakai IG, itu apa yang kalian lihat di beranda itu disesuaikan sama pola interest kalian ya. Kalau saya suka nonton bola, ya pasti keluarnya bola-bola semua ya, berita-berita bola, mungkin ada video-video tentang bola juga gitu. Atau kalau teman-teman sukanya apa namanya, suka nonton film horor ya di Netflix-nya keluarnya film-film horor juga gitu. Nah, jadi si platform ini mereka pakai AI untuk mempelajari polanya dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan masing-masing usernya gitu ya. Oke. Nah, jadi AI di kehidupan kita sudah lama ya sebenarnya. Seperti teman-teman pakai Google Maps nih dari rumah mau ke pasar ya atau mau ke mall. Itu kan dia akan mencari rute terbaik ya. Kalau ada macet, ada demo, ada kecelakaan ya dibelokin tuh ya. Dibelokin untuk mencari yang paling dekat, yang paling cepat gitu. Jadi itu juga AI yang bekerja ya. Atau ketika teman-teman pakai Spotify, tiba-tiba kita dapat rekomendasi lagu ya yang mirip-mirip sama kesukaan kita, itu juga pakai AI. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin secara angka ya, jadi secara angka itu AI berpengaruh hampir 50% kepada pekerjaan-pekerjaan di dunia. Jadi hampir setengah pekerjaan-pekerjaan yang ada nantinya akan tergantikan oleh AI.
Nah, makanya di sini kita harus mikir nih, kira-kira gimana ya cara biar pekerjaan kita nggak tergantikan gitu, biar kita bisa menjadi bagian dari AI tersebut. Karena economic impact-nya udah jelas ya, ada 15 triliun USD, atau kalau dirupiahkan berapa tuh, 420 kuadriliun ya, bahkan di atas triliun lagi tuh. Nah, kalau bisa teman-teman atau kita bisa kedapatan kue ini ya, dapat bagian kuenya. Mungkin nggak bagian kue deh, remah-remahnya aja udah lumayan ya kalau dari 400 kuadriliun gitu. Nah, makanya teman-teman harus semangat ya untuk belajar AI dan ngikutin update terbaru, biar kita bisa kebagian nih economic impact-nya. Nah, kalau kita ngomongin produktivitas, apa sih yang sebenarnya AI bisa bantu kita gitu? Karena kan orang-orang pada ngomong tuh, wah AI bisa bikin kita lebih produktif, bisa bikin kita lebih cuan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa yang mereka omongin gitu? Nah, jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah multiply output. Jadi kita bisa mendapatkan output yang lebih banyak. Contohnya, ketika kita bikin satu konten di sosial media ya, yang tadinya kita bikinnya manual, harus butuh waktu seharian ya untuk bikin satu konten, tiba-tiba dengan bantuan AI kita bisa bikin 10 konten dalam 1 hari, karena semua yang ngerjain AI. Otomatis outputnya akan lebih banyak ya, outputnya lebih banyak, misalnya satu konten bisa menghasilkan 10.000 views ya, dan kemudian dari 10.000 views itu mendatangkan beberapa user ke kita, ya kalau kita kalikan 10 jadi 100.000 ya, dan otomatis trafficnya lebih banyak, penjualannya juga lebih banyak. Jadi simpel ya, dengan output yang lebih banyak kita bisa mendapatkan revenue yang lebih banyak juga. Makanya AI membantu kita lebih produktif di sini. Atau yang kedua, untuk otomasi pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya. Jadi di sini kita bisa punya waktu lebih banyak nih. Contohnya kalau teman-teman tadi ya ada mungkin bikin website, bikin poster, bikin video yang tadinya mungkin butuh waktu berjam-jam atau berhari-hari, ya sekarang jadi instan gitu. Nah, jadi dengan waktu yang lebih banyak, kita punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang lebih strategis ya. Jadi kita nggak tenggelam dalam rutinitas yang makan waktu. Kita bisa mikirin gimana cara ekspansi gitu ya, cara bikin produk baru nih biar lebih menarik. Jadi ada banyak hal yang bisa kita explore di situ ya. Dan yang terakhir adalah enhance human capabilities. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, AI itu sekarang udah setara dengan lulusan S3, kecerdasannya ya, bahkan bisa lebih pintar juga. Nah, ketika teman-teman punya AI di laptop kalian atau di HP kalian, ya otomatis capabilities atau kemampuan kalian juga bertambah ya. Yang mungkin tadinya teman-teman nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi tahu banyak hal, gara-gara teman atau asisten kalian itu super pintar gitu. Nah, inilah yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, jadi ada 6 kemampuan super AI yang teman-teman harus tahu ya. Jadi AI itu nggak cuma bisa untuk bikin teks, nggak cuma bisa untuk ngebalesin WA atau kita nulis surat gitu ya. Tapi dia juga bisa bikin dan ngedit image ya. Jadi bikin image baru, edit image ya. Misalnya kita mau ganti warna image-nya gitu. Kemudian ada audio juga, dia bisa bikin suara ya, bisa bikin podcast, bisa bikin voice over, itu bisa dibikin pakai AI semuanya. Dan kemudian bisa juga bikin video ya, jadi video full itu dibikin pakai AI. Kemudian ada data juga ya, mungkin ini kurang terpakai untuk teman-teman UMKM, tapi mungkin yang tertarik nih sama mengolah report bisa juga pakai data. Dan terakhir adalah kode ya, jadi kita bisa bikin website, bisa bikin aplikasi pakai AI juga. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, sebelumnya aku mau kasih intermezzo dulu nih, mau kasih cerita ya, case study gitu. Nah, jadi di sini ada teman saya namanya Bang Irfan Anwari. Jadi beliau adalah seorang security dan personal bodyguard ya. Nah, waktu itu saya bantuin si Bang Irfan, Bang, aku pengen bikinin kamu website gratis gitu. Jadi kamu nggak usah modal apa-apa, aku bikinin semuanya. Nah, dia tertarik ya, dia mau. Nah, karena ini pakai AI, itu semuanya gratis ya. Jadi aku bikinin websitenya Bang Irfan, kemudian aku juga bikin foto-fotonya ya. Semua foto ini di-generate menggunakan AI, kemudian aku masukkan ke dalam websitenya ya. Dan ini websitenya sekarang sudah online dan bisa dipakai untuk mendapatkan klien ya. Karena sekarang ketika dia mau mencari klien-klien baru, dia selalu refer ke website ini. Nah, bayangkan teman-teman seorang security ya, seorang bodyguard mungkin nggak punya budget ya untuk bikin foto-foto profesional seperti ini ya. Kita harus
nyewa bule nih buat buat model di belakangnya gitu ya. Terus nyewa mobil mungkin ya untuk foto-foto juga. Nah, ini semua bisa dibikin menggunakan AI. Makanya ini sangat membantu ya seseorang seperti Bang Irfan gitu. Yang mungkin beliau tidak punya budget nih untuk bikin website. Karena kalau teman-teman pengen bikin website, itu paling nggak bayar developer ya, mungkin paling murah ya 2 juta itu yang udah bagus gitu. Mungkin ada juga yang 1 jutaan, tapi mungkin kualitasnya dipertanyakan gitu ya. Nah, apalagi foto nih, foto kan mahal ya. Kita harus sewa fotografer, harus mungkin sewa model lah, sewa prop-nya gitu. Nah, dengan adanya AI, semua ini dibikin dalam nol biaya ya, tanpa biaya, ya mungkin kita pakai internet aja gitu. Nah, inilah yang teman-teman UMKM harus manfaatkan. Jadi jangan sampai teman-teman kalah nih sama seorang security ya. Orang security bisa level up. Harusnya teman-teman yang mungkin lebih familiar dengan sosial media, dengan dunia internet, bisa lebih bagus lagi gitu. Terutama teman-teman yang punya bisnis. Oke, ada beberapa komik juga ya yang kita bikinin untuk Bang Irfan. Pakainya ChatGPT untuk bikin-bikin komik seperti ini ya. Nah, ada beberapa use case AI nih yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Yang pertama untuk menulis, udah jelas ya, kita nulis artikel SEO biar website kita bisa keluar kalau orang nyari keyword tertentu gitu. Misalnya kita jualan jasa cuci mobil. Nah, jadi kalau ada orang yang Google di HP mereka ya, jasa cuci mobil terdekat. Nah, website kita maunya yang paling atas keluarnya ya. Kita pengen orang-orang itu datang sendiri ya. Kita nggak usah capek-capek nyari mereka, tapi mereka kan udah butuh tuh. Mereka nyari jasa cuci mobil, mereka cari mungkin jasa tukang AC, cari makanan terdekat, restoran terdekat. Nah, itu kalau bisa website kita keluar di paling atas. Nah, itu juga bisa dibantu oleh AI ya. Jadi semua keyword-keyword kita yang kita pengen orang itu mencari, bisa kita bikinin artikelnya. Nah, ini cukup panjang ya, walaupun kita dibantu AI, tapi prosesnya cukup panjang. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih jauh tentang SEO, nanti bisa tuh ikut bootcamp-nya AFP ya. Terus automation, itu juga kita bisa mengatur satu workflow tertentu ya. Mungkin di sini aku nggak akan bahas banyak karena ini sangat teknikal dan mungkin nggak terlalu kepakai ya untuk teman-teman di UMKM. Intinya kita bisa bikin semacam otomasi nih, biar AI-nya bisa bekerja sendiri tanpa kita minta gitu ya. Untuk riset, untuk mencari paper terbaru, untuk saham ya, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan investasi dan saham bisa pakai forecasting seperti ini. Untuk data juga ya, misalnya kita punya data penjualan nih dalam setahun terakhir, dalam 6 bulan terakhir. Nah, itu kita bisa bantu AI untuk memproses, tinggal kita upload aja si dokumennya, kemudian kita minta AI-nya untuk mengolah. Nah, mungkin ini akan saya demokan ya, biar teman-teman bisa mempraktekkan juga. Oke, jadi simpel ya, ketika teman-teman mau mengolah data, itu kalian tinggal upload aja dokumennya. Nah, contohnya, coba aku carikan di sini ya, contoh datanya. Oke. Nah, contohnya aku punya data nih. Data ini isinya adalah laporan performa sosial media dalam 2 minggu terakhir ya. Dan ini ada sekitar 2.000. Nah, di sini ada sekitar 1.000, ada panjang ya, ada banyak banget isinya gitu. Jadi tentang postingan-postingan yang saya upload di sosial media, ini mau saya olah datanya gitu kan. Jadi kita tinggal upload aja ke ChatGPT, Excel-nya, terus bilang ke dia, tolong tolong bikin sheet baru untuk 20 postingan terbaik dan kasih insight untuk masing-masing post kenapa bisa viral. Nah, jadi simpel ya teman-teman, kalau teman-teman punya data yang sangat banyak, tinggal kalian upload, tinggal kalian minta aja ke si ChatGPT-nya, mau kalian lihat postingan terbaik, lihat sales terbaik ya, atau mau dianalisis, kenapa kok sales-nya jelek, kenapa kok sales-nya bagus ya, itu tinggal kita bilang aja ke si ChatGPT-nya. Nah, nanti dia akan bekerja sendiri ya. Ini karena
biar nggak kelamaan nunggunya, aku mau liatin yang udah jadi ya. Contohnya waktu itu aku di Manus kalau nggak salah. Coba cek di sini. Nah, jadi sama ya, Manus itu salah satu platform juga sama kayak ChatGPT. Jadi aku upload tadi dokumen dengan 1000 data postingan. Aku minta dia ambil 20 postingan terbaik dan bikin sheet baru. Jadi yang tadinya isinya seperti ini ya, yang isinya panjang. Nah, ini isinya datanya mentah banget nih, ada 1000 gitu ya. Kita bikin jadi seperti ini. Dan ini yang ngerjain AI full ya. Aku sama sekali nggak menyentuh Excel-nya. Nah, ini salah satu contoh hasil bikinan AI. Dia bisa bikin 20 postingan terbaik, kemudian dianalisis nih, kenapa kok postingan ini bisa viral. Nah, kemudian dia kasih saran juga, gimana cara biar postingan di sosial media saya selanjutnya juga bisa viral gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai cara seperti ini ya, untuk mengolah suatu data. Itu kalau untuk UMKM kebantu banget tuh, misalnya teman-teman mau recap sales ya, kalian juga bisa upload aja data dari dari POS ya, atau mungkin data transaksi dari bank bisa kalian upload ke ChatGPT, minta dibikinkan laporan keuangan. Jadi walaupun UMKM tetap punya laporan keuangan yang proper ya. Nanti akan membantu teman-teman nih untuk mungkin untuk perpajakan atau mungkin untuk analisis gitu ya. Mana nih expense yang bocor gitu ya. Mana nih kira-kira cara efisiensi expense biar kita bisa lebih banyak marginnya. Nah, itu bisa pakai cara seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk belajar hal baru itu juga kepake ya. Kalau teman-teman pengen belajar AI, belajar digital marketing, itu bisa banget teman-teman tinggal minta ke AI-nya. Aku adalah owner UMKM ayam goreng contohnya. Aku pengen belajar digital marketing. Tolong ajarin saya yang sesuai dengan background saya. Nah, jadi penting ya teman-teman bisa menyampaikan usaha kalian apa, nanti si AI-nya akan bikin materi pembelajaran yang sesuai dengan background kalian. Itu saya pakai banyak ya, karena di AI itu perkembangannya sangat cepat dan ada banyak hal yang harus saya pelajari. Aku selalu minta AI-nya untuk bikin plan belajar yang efektif gitu. Jadi yang sesuai dengan background saya. Dan itu cepat jadinya kita belajarnya. Jadi kita nggak usah capek-capek ikut mungkin kelas, ikut baca buku yang ratusan halaman. Itu benar-benar AI-nya yang bantu kita untuk belajar lebih efektif. Nah, untuk bikin infografik ya, itu sekarang juga udah bagus banget. Nanti akan kita coba bareng-bareng untuk bikin image. Nah, ini yang mungkin paling kepake nih untuk teman-teman UMKM. Sekarang itu AI bagus banget kualitasnya untuk bikin gambar apapun itu, terutama untuk konten-konten di sosial media ya. Nah, ini salah satu gambar yang saya bikin untuk klien saya ya. Jadi klien saya itu di US, dia jualan semacam suplemen gitu ya. Jadi saya bantu bikinin beberapa materi untuk iklan mereka. Nah, itu saya dibayar tuh, walaupun bikinnya pakai AI ya, itu dibayar sama si klien ini. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan untuk UMKM kalian, apapun itu ya, mau bikin logo, mau bikin buku menu, mau bikin materi postingan sosial media, itu semua bisa dihandle oleh AI seperti ChatGPT. Terus untuk video juga, nah ini aku pengen play di sini. Ini aku izin reshare ya, biar teman-teman bisa dengar suaranya juga. Oke, coba share audio. Sorry, di sini. Share audio ya. Apa kuliner paling enak di Jogja menurut lo? Kalau gue sih sop iga Mas Rahmat, legendaris banget itu. Udah enak, murah, gue selalu kesana kalau pas di Jogja. Kemarin aku pas lagi makan di warung sop iga Mas Rahmat, aku ketemu orang aneh banget. Masa dia bilang, Mas, saya mau iganya medium rare ya? Lo pikir ini steakhouse? Pemirsa, sebuah warung sederhana di Yogyakarta mendadak viral. Selamat siang pemirsa, warung sop iga Mas Rahmat mendadak viral. Warga berdatangan untuk mengantri. Kalau kalian lagi main ke Jogja, gue rekomendasiin buat makan sop iga Mas Rahmat.
Have you been to Yogyakarta before? Of course. I had the best food I've ever tasted in my life there. Sop Iga Mas Rahmat. It's fucking delicious. Sop Iga Mas Rahmat, rasanya nikmat, makan sekali langsung jadi niat. Kuahnya nendang, bikin semangat. Jogja punya, bukan tempat lewat. I want to go to 2025 so I can eat Sop Iga Mas Rahmat. I can't wait to arrive on planet Earth so I can try Mas Rahmat's rib soup. Wah, asik juga nih. Nah, itu salah satu contoh ini ya, video yang saya bantu bikin untuk UMKM. Jadi itu punya teman saya ya, dia punya warung sop iga di Jogja. Itu warungnya kecil tuh, warungnya di di kampung gitu ya. Nah, tapi gara-gara video ini kemarin viral tuh sampai 1 juta views, wah itu dia langsung rame tuh, langsung sold out terus ya. Bahkan sampai sekarang sampai didatangi nih orang-orang dari luar kota gitu. Nah, itu salah satu cara ya gimana teman-teman bisa memanfaatkan AI untuk materi promosi. Nanti bayangkan ya, warung sop iga di kampung gitu ya, di jalan kecil itu kan nggak mungkin punya budget nih untuk bayar model, untuk bikin video gitu ya. Apalagi sampai ada bule-bule juga tadi kan. Wah itu habis berapa tuh kalau kita produksi asli ya. Apalagi sampai ada video opera tadi gitu. Itu paling nggak ratusan juta kan, mungkin sampai miliaran gitu ya. Nah tapi bahkan seorang warung kecil ya, warung makanan kecil di pinggiran Jogja, dia bisa bersaing nih sama perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi kita bisa produksi video-video yang proper gitu. Dan ini sebenarnya dibikin dengan teknologi yang lama ya. Jadi itu namanya Google Veo ya. Waktu itu baru keluar. Sekarang lebih lebih canggih lagi gitu. Kalau teman-teman pengen tahu gimana perkembangan video AI sekarang, itu bisa cek di IG-nya AI for Productivity ya. Itu kita lagi banyak ngulik nih tentang video-video AI gitu ya. Itu gila banget sekarang kualitas AI. Nah, coba aku liatin ya salah satu videonya. Nah, ini videonya teman-teman. Itu full dibikin pakai AI ya. Jadi bikin video transformer seperti ini. Itu benar-benar cuma dari prompt aja. Kita nggak usah syuting, kita nggak usah bikin sketsa, bikin storyboard. Semuanya dibikin menggunakan prompt. Nah, sekarang video AI sudah secanggih ini gitu ya. Nah, makanya teman-teman wajib untuk manfaatkan ke UMKM kalian. Oke, nah itulah kalau bisa lihat video yang lain gitu ya. Bahkan dia ada video Mr. Bean tuh, Mr. Bean lagi balapan ya, itu pakai AI juga yang bikin gitu. Ini footage-nya dari film asli Fast and Furious, tapi bisa kita gabungkan sama si Mr. Bean ya. Dan itu cukup dari prompting aja. Dari prompting kita bikin menjadi video seperti ini. Nah, ini benar-benar mendisrupsi ya. Saya jadi ngerasa kasihan ya sama teman-teman yang kerjanya di kreatif industri nih, yang sebagai kameramen, sebagai video editor. Sekarang semuanya sudah bisa dihandle menggunakan AI. Udah pasti ya bisnis-bisnis dan orang-orang mikir lagi nih, aduh gue mau bikin video iklan bayarnya 10 juta, 100 juta. Kalau pakai AI bayarnya cuma 300.000. Nah, pilih yang mana gitu kan. Nah, makanya teman-teman UMKM yang tertarik dengan video bisa juga nanti ya belajar. Nah, tapi ini nggak bisa dipelajarin dalam satu webinar ya. Ini panjang nih, ada prompting, ada workflow-nya cukup banyak. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik bisa juga ikut beberapa bootcamp-nya AI for Productivity untuk membahas tentang gimana kita bisa bikin AI video yang berkualitas untuk bisnis kita gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah website. Nah, ini yang mungkin banyak kepake juga ya untuk teman-teman UMKM. Ini mungkin aku akan demokan secara singkat aja ya. Jadi website itu intinya adalah sama ya, gimana kita bikin suatu website cukup dibikin dari satu prompt aja, satu prompt simple gitu. Nah, kalau teman-teman mau nyobain langsung boleh juga ya. Nama website yang mau kita demokan adalah Lovable namanya. Oke. Nah, jadi aku kirimkan linknya di sini ya untuk teman-teman yang tertarik untuk menyobain. Jadi Lovable itu sama kayak ChatGPT ya, tapi dia fokusnya adalah untuk membuat website.
Jadi anggap aja teman-teman seperti kalian bayar seorang website developer gitu ya. Kalian bayar, kemudian kalian tinggal tanya ke dia, gue pengen bikin website kayak gini nih buat bisnis gue gitu ya. Nah, contohnya kita coba nih, kita testing langsung ya. Aku pengen bikin website untuk warung bakso. Warung bakso namanya Warung Bakso Hanif. Lokasinya di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta gitu ya. Nah, bebas nih kita mau minta apa aja ya. Bikin yang premium biar kelihatan mahal. Nah, jadi kita bisa masukin brief yang simpel ya untuk si si Lovable ini. Nanti dia langsung kerja sendiri tuh. Nah, dia lagi review request kita, kemudian dia akan langsung kerja sendiri gitu ya. Nah, ini dia take sekitar 5 menit ya mungkin atau 10 menit gitu. Karena dia benar-benar bekerja, dia benar-benar ngedesain websitenya. Itu sekarang AI sudah secanggih ini gitu ya. Nah, ini biar kita nggak nunggu lama, aku mau liatin yang sudah jadi ya. Ini Lovable bisa teman-teman akses dengan gratis ya. Kalau yang akun gratis itu ada limitasi ya. Mungkin kalian cuma bisa bikin 1 atau 2 website dalam 1 bulan. Tapi itu cukup ya kalau teman-teman cuman bikin untuk usaha untuk UMKM kalian harusnya cukup lah. Oke. Nah, ini contoh salah satu website yang jadi. Nah, ini ya contohnya udah jadi nih warung bakso Hanif gitu. Lokasinya di sini, ada menunya ya, ada harganya. Nah, itu kita bisa ganti juga gambarnya pakai foto produk kita ya. Jadi tinggal kita upload aja kalau misalnya kita mau ganti produknya. Dan ini juga ada WA-nya ya, jadi bisa langsung connect ke WA kita. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya usaha bisa banget bikin website seperti ini biar nanti kalian bisa bagikan gitu. Nah, ini contohnya kalau teman-teman pengen revisi ya tinggal ngomong aja ke dia. Tolong harganya diubah jadi 30.000 gitu. Ubah harga bakso spesial jadi 30.000. Ganti warna website jadi biru. Nah, kita tinggal ngomong ke si AI-nya. Otomatis dia akan langsung bikin update atau bikin revisinya gitu ya. Nah, itu salah satu sekarang cara gimana teman-teman bisa bikin website menggunakan AI. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada satu hal yang mau aku demokan juga ya, yang sebenarnya juga kepake sama teman-teman di UMKM, yaitu untuk foto produk. Nah, ini penting banget. Sekarang AI udah canggih banget ya. Kalau teman-teman punya foto nggak punya foto produk, itu kalian bisa pakai ChatGPT untuk bikin foto produk kalian lebih bagus lagi. Nah, di sini aku sudah siapkan satu tools yang bisa teman-teman pakai ya. Ini gratis juga untuk peserta webinarnya Pos Indonesia. Saya kirimkan di sini linknya. Apa fungsi dari produk ini untuk bantu kita bikin produknya lebih bagus, lebih berkualitas gitu. Jadi ini simpel ya, tinggal kalian klik linknya s.id foto makanan. Kita demokan ya. Nah, terus kita tinggal upload aja foto kita. Contohnya nih, aku tadi jualan bakso ya, kita punya foto bakso. Ini aku mau ambil di sini ya. Ini fotonya diambil dari kamera kita ya, mungkin kamera kita burik nih, jelek ya, bukan iPhone gitu kan, kamera lama. Udah tinggal teman-teman upload aja di sini, nggak usah bilang apa-apa ya. Ini kan udah di training khusus biar dia bisa bikin foto profesional. Jadi tinggal kalian masukkan ke sini. Nah, tinggal tunggu aja. Nanti kita lihat gimana nih hasil dari si Max Foto ini namanya ya. Nah, dia langsung bikin foto produk yang profesional. Nah, ini biar kita nggak nunggu lama, aku coba lihat yang udah jadi ya. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini jadi ini teman-teman. Jadi tadi foto kita yang burik ya, yang di mejanya kotor nih ada ada noda-nodanya gitu kan. Itu dia bisa bikin ulang jadi foto yang lebih profesional. Nah, ini kan bisa kita pakai ya, bisa kita pakai di website kita atau tadi mungkin di ada juga websitenya dari Pos Indonesia juga ya, itu bisa kalian pakai untuk produk ini.
Nah, ini juga untuk foto makanan ya, teman-teman. Tapi sebenarnya kalian juga nggak harus pakai tools ini. Teman-teman bisa juga pakai beberapa tools yang lain. Oke. Jadi ini contohnya. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, itu bisa buka ChatGPT ya, chatgpt.com, terus ke images, terus teman-teman bisa masukkan foto kalian yang original, yang asli gitu. Nah, ini aku mau coba cek mungkin untuk produk yang lain ya. Nah, contohnya di sini aku ada produk tas nih, ada tas ya, ada tas kulit gitu. Tolong bikin ini jadi foto produk profesional yang terlihat mewah gitu ya. Udah tinggal kita bilang aja tuh ke si ChatGPT, nanti dia bisa bikin foto produk gitu ya. Dan ini bisa macam-macam ya, bisa bikin poster, bisa bikin buku menu juga bisa. Jadi tinggal kita bilang aja, tolong bikin buku menu, tolong bikin poster, tolong bikin video promosi gitu. Nah, coba kita cek nih gimana hasilnya ya. Ketika kita masukkan foto produk ini. Nah, mantap ya. Jadi tadi kita punya foto produknya, dia bisa bikin foto profesionalnya gitu. Kita tambahin aja, tambahkan model cewek cakep gitu ya, cewek Indonesia cakep lagi di outdoor. Nah, kita tinggal bilang ya ke ChatGPT-nya, sama ya, ketika teman-teman menggunakan AI, tolong anggap AI itu karyawan kalian yang sudah kalian gaji. Jadi kalian tuh minta apa aja ke dia. Contohnya kalau kita bikin foto, bikin video ya, mereka memang kerjanya adalah bikinin kita foto-foto dan video yang bagus ya untuk bisnis kita. Nah, makanya teman-teman harus kasih instruksi yang jelas ya. Gue mau launching produk nih, tolong dong bikinin 4 foto, 3 foto ya, biar bisa dimasukkan ke website gitu. Nah, jadi, contohnya nih tambahkan model cewek Indonesia cakep lagi di outdoor. Nah, ini dia sekarang ada foto lagi megang ini gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan kembangkan kreativitasnya ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah khawatir kalau kalian produknya jelek nih. Produknya dibikin pakai kamera HP yang burik, itu nggak masalah. Tinggal kalian upload ke AI, sekarang AI sudah sangat canggih ya. Nih bahkan dia akurat ya. Pangsitnya 1, tahunya 1, bakso kecilnya 4 itu sama gitu. Karena kalau hasilnya nggak akurat nanti bahaya ya. Teman-teman kalau jualan baksonya 4 tapi kok di AI 6, nanti kan protes si pembelinya kan. Nah, makanya AI sekarang udah pinter tuh. Kalau kita baksonya 4 biji ya 4 biji, kalau 5 biji ya 5 biji gitu ya. Jadi silakan teman-teman langsung praktekkan ya, bisa pakai ChatGPT ya, chatgpt.com, bisa bikin foto-foto produk seperti ini, bikin aja yang banyak gitu. Contohnya aku pengen, coba kita balik yang ke tadi ya. Tadi itu foto produk mewah. Nah, aku pengen bikin postingan sosial media untuk promosi produk ini, kasih diskon 30% untuk Ramadan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa minta juga bikinin poster. Oke, dia malah bikinin caption-nya ya, karena kita mungkin kurang jelas nih, bikinnya postingan. Ya memang betul sih ya, postingan itu teks gitu. Oke. Sekarang bikinkan posternya. Nah, jadi dia udah bikin caption nih, bikin caption ya. Kemudian sekarang kita bikin si gambarnya. Oke. Ini aku mau coba testing juga untuk video ya. Kalau video itu teman-teman yang di ChatGPT harus pakai Sora dan itu di Indonesia pasti belum bisa ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin video bisa pakai yang namanya Gemini.Google. Google Gemini juga bisa gratis. Jadi kalian bisa klik create video di sini. Nah,
Salah satu cara terbaik untuk bikin video di apa namanya di AI itu kalian masukin dulu gambar awalnya ya. Nah, contohnya ini kita bisa bilang bikin video si cewek ini nge-review produk tas, itu namanya. Nama mereknya Mosdum ya. Mosdum. Dia bilang kualitasnya bagus dan premium. Oke, jadi simpel ya teman-teman. Teman-teman bisa masukin foto awalnya, kemudian teman-teman bisa masukin promnya. Dia ini harus ngomong apa? Apakah dia harus ngomong, tasnya murah nih, tasnya premium, atau dia harus ngapain? Nah, teman-teman bisa apa namanya sampaikan di sini ya. Nah, makanya ketika teman-teman pengen bikin video yang bagus, yang berkualitas, harus kasih video yang apa namanya prom yang detail juga gitu. Oke, kita sambil nunggu ya, itu 1 menit tadi bikinnya katanya. Nah, dia udah bikin posternya nih. Posternya kan bagus ya nih ya, wah ini, tapi mungkin modelnya kita ganti kali ya, kalau Ramadan ya pakai yang tertutup gitu, pakai hijab gitu ya, biar sesuai. Bisa tuh kita revisi ya, tolong revisi ganti modelnya, pakai model muslimah dengan pakaian tertutup dan menggunakan hijab. Nah, gitu. Tinggal kita revisi ya. Jadi, anggap saja teman-teman lagi ngobrol sama karyawan yang sudah kalian gaji. Minta dia untuk lakukan apapun itu gitu ya. Oke. Coba kita cek videonya udah jadi belum nih? Oh, masih belum. 1-2 menit. Nah, menurut saya sih untuk UMKM itu ya, paling banyak itu untuk konten foto dan video. Karena kan teman-teman harus mendatangkan traffic ya ke toko kalian, baik itu tokonya di Shopee, tokonya di website sendiri, atau mungkin di toko fisik. Itu teman-teman harus aktif bikin konten ya. Nanti bisa diiklankan juga, bisa apa namanya pakai organik. Nah, itu juga banyak. Oke, sambil kita tunggu. Oh, udah jadi videonya. Coba kita tes ya. Ini kayaknya nggak kedengaran suaranya, jadi aku mau sharing ulang, biar teman-teman bisa kedengaran suaranya. Aku suka banget sama tas Mosdum ini. Kualitasnya premium banget, hardware-nya juga mewah, recommended banget pokoknya. Aku suka banget sama tas Mosdum ini. Kualitasnya premium banget, hardware-nya juga mewah, recommended banget pokoknya. Nggak perlu bayar ini ya Mas ya, nggak perlu bayar orangnya ya. Betul, itu kan kalau teman-teman bayar influencer, habis berapa tuh? Mungkin ada yang punya pengalaman ya, bayar influencer, bayar model, itu paling nggak berapa juta kan? Nah, ini pakai AI tadi gratis loh, saya ini pakai Gemini, apa namanya, yang free ya. Ya walaupun terbatas sih, kalau free kita paling cuma bisa bikin 3 aja video atau 4 video, tapi cukup lah ya untuk apa namanya promosi produk kita gitu. Jadi teman-teman nggak usah bayar orang, bayar apa selebgram lah yang habis jutaan, tinggal bikin sendiri pakai AI. Oke. Oh ini udah jadi nih, udah ganti ya modelnya sekarang muslimah nih karena Ramadan kan, jadi pakai hijab, pakai tertutup. Nah, tinggal kalian revisi. Kalau kalian nggak suka, aduh aku pengen warna bajunya hitam, pengen diskonnya 50%, ya udah tinggal bilang aja ke AI ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, tinggal bilang yang simpel aja gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang ya, begitu mudahnya Mas sekarang ya, buat konten, buat video, buat caption ya, tinggal posting aja. Makanya kalau teman-teman nggak memanfaatkan ya sayang banget ya. Ini jangan sampai kalian menunda-nunda gitu. Karena mungkin kalau nanti menunda-nunda ketinggalan ya teman-teman, atau nanti keburu ada yang lain lagi gitu. Oke. Wah ini kayaknya banyak pertanyaan Pak Joni, tapi
saya ada acara lain, jadi mungkin belum bisa menjawab ya. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan nanti boleh ngobrol-ngobrol sama saya di WA atau mungkin di sosial media ya. Atau mungkin nanti dari Pos Indonesia ada bikin webinar lanjutan, boleh juga. Boleh, Mas. Siap, Mas. Oke, Mas Joni, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih Mas Hanif atas paparannya, luar biasa sekali. Pak Riki sedang on the way sekali mungkin ini. Dan para peserta yang banyak nanya tadi itu katanya ini berbayar nggak apa namanya akses ChatGPT-nya yang pro yang bagaimana ada kuotanya nggak begitu. Kemudian juga apa namanya kalau mereka bertanya yang lain mendapat informasi Mas Hanif tuh WA-nya di mana tuh ini ada dikasihkan WA beliau ya. Jadi teman-teman bisa untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi tentang bagaimana misalnya membuat website gitu ya, bagaimana membuat strategik untuk bisnis plan-nya di usahanya, bagaimana untuk mengembangkan sosial medianya, itu semua bisa dipakai menggunakan AI ya. Di Mas Hanif ini kalau teman-teman ingin lebih dalam lagi bisa hubungi Mas Hanif ya, karena ada beberapa backboard camp ya Mas ya. Silakan Pak Riki. Halo, Pak Joni. Oke, silakan Pak Riki. Ini sudah. Ya, sorry tadi sinyalnya kayaknya saya kurang bagus. Oke. Nah itu Instagram Mas Hanif ya teman-teman. Tentang time, kami ini Indonesia tapi pemberi kerjanya dari Amerika nih. Enak banget. Keren nih. Oke. Kita mau buka sesi tanya jawab atau gimana Pak Jon? Boleh tanya jawab aja. Atau Pak Riki ada paparkan atau nanti akhir ya. Oke, saya paling sedikit saya tadi menambah. Izin ya Mas Hanif, bentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi menyambung informasi yang disampaikan oleh Pak Adrian bahwa saat ini PT Pos Indonesia ini membuka peluang kerjasama kemitraan buat teman-teman semua yang mau bergabung menjadi mitranya PT Pos. Saya izin share screen. Suara saya masih jelas Pak Jon? Maaf potong Pak Joni, ini saya ada event lain, mungkin boleh foto bareng dulu kali ya sebelum saya drop. Ini maaf saya harus drop lebih awal. Oh, kalau gitu kita buka sesi tanya jawab aja mungkin Pak Jon. Oke. Maka difoto aja. Bentar Mas Hanif. Maaf saya harus pindah ke event lain, mungkin bisa foto bareng dulu kali ya. Nanti kalau yang mau tanya jawab boleh langsung ke ini aja, ke sosial media aja biar saya bisa jawab langsung. Oh gitu, oke. Pak Joni untuk foto boleh dibantu Pak, laptop saya sepertinya ada sedikit masalah nih Pak. Oke, saya foto ya, saya screenshot ya. Juga ya Pak Riki ya. Ya, silakan Pak.
Sudah, Pak. Nanti OTW-nya naik gini. Pak Riki. Oh, oke. Oke, Mas Hanif. Teman-teman yang ingin bertanya tentang Mas Hanif, nanti bisa chat japri ke saya juga. Nanti saya bisa sharekan nomor WA beliau untuk teman-teman yang ingin informasi lebih dalam lagi tentang ya ChatGPT, AI dan lainnya. Pokoknya kita naikkan bagaimana UMKM di Indonesia ini bisa bersaing di dunia internasional nih. Karena banyaknya adanya ChatGPT, AI ini bisa lebih memudahkan, memproduksi konten dan sebagainya. Oke. Terima kasih Mas Hanif. Pak Hanif mau ada yang open chat atau gimana Mas? Masih ada waktu nggak? Oh, maaf deh, saya udah ditungguin yang di sebelah. Oh iya, sudah. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Hanif. Hadir lagi ya Mas Hanif ya, kapan-kapan ya. Ya. Terima kasih Mas. Oke, luar biasa. Pak John, mungkin saya juga nggak bisa presentasi karena ada kendala nih Pak, laptop saya Pak. Oke, teman-teman, tema kali ini luar biasa karena kami hadirkan tentang AI ini untuk menambah literasi tentang AI ya. Jadi fungsi ChatGPT itu banyak sekali fungsinya, ada fiturnya dan banyak lagi modal untuk membuat website. Nah, ini bisa cara senjata atau fitur-fitur penjualannya atau promosinya, sehingga bisa lebih gampang, nggak perlu lagi men-hire orang nih, nggak perlu lagi dari membuat website gitu ya, atau apa punya karyawan AI. Karyawan AI cuman bayar bulanan aja gitu ya, berapa bayar listrik doang Pak, biayanya bayar listrik sama internet. Ya begitu. Rasa itu teman-teman, nanti kami dari Pos Indonesia juga akan masih akan menghadirkan tema-tema ini yang berguna bagi para pelaku UMKM, dan ikuti terus webinar kita kali ini. Mas Adrian, ada ingin sampaikan nggak? Oke. Kayaknya mau selesai aja Pak Riki, karena udah mau sholat juga. Mas Adrian, ada ingin sampaikan sebelum diakhiri? Terima kasih banyak, yang jelas Pak Joni, Pak J, Pak Riki, dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Saya juga malah mendapat ilmu baru ya, kebetulan masuk ke sini juga dapat ilmu baru gitu kan. Jadi saya pikir ini satu hal yang unik juga. Dan sekali lagi karena kami juga sudah punya webnya kalau mau bikin store toko kita juga sudah ada ya. Silakan masuk saja ke posaja.id. Nanti di sana bisa ngulik-ngulik di sana gitu ya. Kalau nanti agak bingung atau apa, cari kantor pos terdekat, tanya deh pos terdekat gitu. Gimana syaratnya dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak J, Pak Riki, dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih banyak. Terima kasih Pak Adrian. Pak Riki, kita juga mengakhiri acara ini ya. Ya. Kita terobos, jadi teman-teman untuk membuka usaha agen pos bisa datang di atau juga ke Pak Riki. Pak Riki ini seorang agent ya, menuju data, bisa membuka layanan agen pos atau selesai itu. Oke, Pak John, mungkin sebelum ditutup boleh dikasih spill dulu Pak untuk materi Postpreneur kita 161 Pak, biar teman-teman bisa mencatat di agendanya materi untuk yang akan datang. Silakan. Teman-teman sekalian, ini memang sebentar lagi mau hadapi Lebaran nih Pak Riki. Kayaknya mungkin agak ada liburan sedikit ya, kita sambil nyari-nyari sambil jalan tema-tema itu. Tapi untuk saat ini kita akan dapat temakan tempat kita ada tema tentang ekspor dan juga tentang AI Pak. Jadi ke depan itu tentang jadi teman-teman tetap standby di grup WA ataupun di channel hidup posting itu dapatkan webinar selanjutnya. Rasa itu Pak Riki.
Siap. Makasih, Mas Jadi Adri. Bapak Ibu sekalian nanti dimonitor di grup WA karena selain postpreneur kita juga ada postpreneur yang kolaborasi dengan teman-teman Bea Cukai untuk kebutuhan ekspor nantinya. Oke, mungkin itu aja untuk postpreneur kita hari ini. Buat waktunya, buat sharing ilmunya juga Pak Adrian, informasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk rekaman nanti bisa diputar ulang di YouTube, nanti channelnya di Postpreneur, nanti akan di-share di grup oleh Pak Joni. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti di Postpreneur 161 yang akan datang. Siap. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas Adri. Terima kasih juga. Bapak Ibu semuanya.